Selamat sore para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Pua di channel yang sama, yaitu Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, di tengah situasi hujan rintik-rintik yang belum selesai juga sore hari ini di Kota Malang, kita mau berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sering kali ditanyakan kepada saya. Dan ini pun tentunya menjadi pertanyaan dari para bunda yang saat ini sedang hamil. Apakah itu? Yaitu cara melahirkan secara normal bila dibandingkan dengan operasi sesar, itu bagus yang mana? Kebanyakan ibu hamil pada saat kontrol, kalau masih hamil muda, dia selalu berpusat atau bertanyanya di seputaran mengenai keluhan mual muntah, ketidaknyamanan, perubahan hormon yang dialami menyebabkan keluhan-keluhan yang cukup bermakna, yaitu mual muntah, pusing, lemas, dan sebagainya. Tapi begitu kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga, jadi 28 minggu ke atas, itu mulai si ibu sering bertanya, "Dokter, saya ini kan pendek nih, bisa nggak ya saya melahirkan normal?" Ada lagi yang bertanya, "Dokter, mata saya ini minus, saya berkacamata, bisakah saya melahirkan normal?" Atau ada lagi yang bertanya, "Dokter, ari-ari saya ini apa betul tempatnya sudah di atas, tidak menutupi jalan lahir?" Atau ada lagi yang bertanya, "Apakah bayi saya ini terlilit tali pusat?" Dan banyak lagi beberapa pertanyaan yang lain yang kesemuanya itu mengarah kepada pertanyaan, saya ini mau melahirkan, dokter menyarankan dengan kondisi saya ini lebih baik normal ataukah operasi sesar? Nah, para bunda yang saat ini sedang hamil, jangan galau. Jadi kita mau bincang-bincang judul daripada konten yang saya sampaikan kali ini adalah melahirkan normal versus operasi sesar. Ya, karena ini supaya bisa menjawab baik yang mana, bagus yang mana, melahirkan normal atau operasi sesar. Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya selalu menjawab tergantung daripada kondisi ibu maupun bayinya. Jadi saya jawab sama baiknya ya, baik lahir normal maupun operasi sesar itu sama baiknya karena tergantung daripada kondisi ibu dan bayinya. Karena kedua-duanya itu mempunyai manfaat maupun resiko masing-masing. Dan kedua-duanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu proses persalinannya berjalan lancar dengan tujuan ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Setiap pasangan yang saat ini sedang menantikan kelahiran buah hatinya, tentunya tidak ada satupun yang berharap ada masalah atau ada komplikasi sehingga membahayakan baik bagi ibu maupun bagi bayinya kan ya. Semua ingin proses kehamilan sampai dengan persalinannya berjalan dengan lancar, ibunya melahirkan dengan selamat, bayi yang dilahirkannya sehat adanya. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan ini tadi, ada beberapa mitos yang perlu saya luruskan ya sebelum kita lebih jauh bincang-bincang. Ada sebagian wanita yang merasa, saya akan merasa bangga menjadi wanita yang sesungguhnya, menjadi ibu yang sesungguhnya kalau saya bisa melahirkan normal. Nah, apakah wanita yang melahirkannya tidak normal, maksud saya harus melalui operasi sesar itu, bukannya juga menjadi ibu yang sesungguhnya, juga menjadi wanita yang sempurna, bisa melahirkan anak walaupun melalui proses operasi sesar? Jadi sekali lagi, tidak benar bahwa mengatakan bahwa kalau saya ini lahirannya normal, maksud saya per vaginam, itu baru saya menjadi seorang ibu yang sesungguhnya.
Kalau saya melahirkannya secara operasi sesar, berarti saya gagal menjadi ibu. Tolong ini diluruskan bahwa tidak benar sekali lagi. Baik Anda melahirkan secara normal per vaginam ataupun melalui operasi sesar, itu tetap Anda sudah menjadi seorang ibu yang sesungguhnya karena berhasil melahirkan anak ya. Nah, ada lagi, itu yang pertama. Ada lagi mitos-mitos yang mohon maaf kurang tepat perlu saya luruskan. Ada ibu yang ingin melahirkan secara operasi sesar saja karena dia menganggap kalau melahirkan secara normal akan merusak bentuk organ intimnya setelah melahirkan, sehingga dia khawatir akan mengganggu kualitas hubungan suami istri. Nah, ini pun juga perlu diluruskan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Melahirkan secara normal lewat vagina, mau anak 1, anak 2, anak 3, bahkan mungkin dulu kalau nenek kita begitu melahirkan sampai 12, bahkan melahirkan sampai banyak sekali anak, itu tidak akan merusak. Dan dokter ataupun bidan mempunyai keterampilan, kompetensi untuk mengembalikan katakanlah robekan jalan lahir yang dilalui bayi melalui vagina. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa bahwa kalau melahirkan secara normal nanti bentuk organ intimnya akan rusak sehingga itu mempengaruhi atau menurunkan kualitas hubungan suami istri. Jadi sekali lagi ya, ini hal-hal sederhana, mitos-mitos yang perlu saya luruskan terlebih dahulu. Karena juga ada lagi yang mengatakan, udah dokter saya pilih sesar aja karena saya nggak tahan sakit. Saya nggak mau melalui proses melahirkan yang sakitnya lama. Nah, ini pun juga perlu saya luruskan. Kalau Anda melahirkan normal, memang sakitnya diambil duluan. Tapi setelah bayi lahir, cepat sembuh, cepat sehat, cepat pulih. Nah, berbeda dengan sesar. Saat sesar memang nggak sakit karena dibius. Tapi setelahnya juga menimbulkan sakit atau pemulihan dari rasa nyeri ini lebih lama dibandingkan dengan yang lahir normal tadi. Nah, para sahabat sehat, itu tadi kan sudah saya jelaskan, saya luruskan beberapa mitos atau pengertian yang kurang tepat. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi, apa sih kelebihannya melahirkan normal dibandingkan dengan operasi sesar? Dan nanti juga sebaliknya, apa sih kekurangannya melahirkan normal atau risikonya jika dibandingkan dengan melahirkan secara sesar. Nah, para sahabat sehat, kalau melahirkan secara normal, jelas karena ini proses alami ya, jalan lahir yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu luar biasa. Ini tentunya aman ya, alami dan aman. Kelebihan yang luar biasa lagi, pemulihannya lebih cepat. Walaupun tadi sempat sampai mungkin teriak-teriak karena kesakitan begitu bayinya lahir, udah hilang sakitnya. Berganti bahagia ya karena sudah mendapatkan anak yang sehat. Pemulihan lebih cepat, bonding antara ibu dan bayinya melalui proses inisiasi menyusu dini IMD juga bisa lebih sempurna ya. Kemudian jarak daripada persalinan yang ini dengan kehamilan berikutnya pun gak usah bingung selisih berapa tahun. Mau 1 tahun punya anak 2 kali juga gak apa-apa ya. Jadi tetap bisa melahirkan secara normal. Nah, tentunya hal ini, kalau tadi saya katakan inilah kelebihan persalinan normal dibandingkan sesar, inilah yang menjadi kekurangan daripada operasi sesar kan ya. Jadi pemulihannya lebih lama dibandingkan dengan persalinan normal. Terus nyerinya, kalau lain normal kan nyerinya diambil dulu. Kalau sesar tentunya nyerinya, bekas luka operasi itu nyerinya lama ya. Walaupun bisa dengan obat-obat anti nyeri, penghilang rasa nyeri, pereda rasa nyeri, tapi paling tidak di rumah sakit bisa 3 hari. Kemudian betul-betul sampai nyaman begitu paling nggak perlu waktu 1-2 minggu ya. Kemudian untuk proses
Itu tadi yang saya katakan inisiasi menyusunya. Kalau persalinan normal, begitu lahir langsung bayi ditaruh di atas dada untuk mencari puting susu ibunya bisa lebih sempurna dibandingkan sesar. Karena di kamar operasi itu cukup dingin, tentunya kalau di kamar operasi IMD ya, inisiasi menyusu dini, biasanya tidak bisa berlama-lama karena harus separuh, jadi yang bagian perut bagian bawah kan masih ada proses penutupan luka operasi ya. Kemudian tadi saya katakan kalau persalinan normal kan 1 tahun melahirkan 2 kali juga oke saja. Kalau pada sesar, kalau masih setahun sudah hamil lagi, kemungkinan persalinan yang akan datang akan sesar lagi kan ya. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, baru biasanya dokter berani mencoba trial of scar, mencoba melahirkan normal. Seperti di konten yang lalu, saya pernah upload tentang proses melahirkan normal pasca operasi sesar. Jadi tidak berarti bahwa sekali sesar harus sesar seterusnya, kecuali memang karena indikasinya mutlak, misalkan pinggul sempit dan sebagainya. Nah, para sahabat sehat, itu tadi kan kelebihan daripada persalinan normal. Nah, ada juga tetap harus saya kemukakan kekurangannya. Kekurangannya bisa terjadi komplikasi partus lama. Proses persalinan yang terlalu lama menyebabkan ibunya kelelahan, menyebabkan perdarahan pasca persalinan, dan juga kalau sudah kala 2 tapi mengejannya sudah nggak bisa lagi, perlu dibantu dengan alat, mungkin pernah dengar ya, vakum atau dikop istilahnya begitu, atau dengan sendok forceps, jadi bayinya dibantu ditarik dengan alat begitu. Kemudian kekurangan yang lain tentunya karena ada robekan pada jalan lahir melalui proses episiotomi, digunting ataupun robek dengan sendirinya. Nah, bila dibandingkan dengan sesar, kalau ini tadi merupakan kekurangannya ya, jadi kelebihannya daripada sesar tentunya karena prosesnya lebih cepat ya. Jadi proses operasi sesar mulai dari mengiris kulit sampai dengan bayi lahir mungkin tidak lebih 10 menit, sampai dengan selesai menutup 7 lapisan dinding perut itu mungkin maksimum 1 jam, katakanlah begitu ya. Tentunya prosesnya lebih cepat dibandingkan proses persalinan normal yang memakan waktu berdasarkan kurva Friedman bisa mulai 6 jam, 10 jam, bahkan sampai 20 jam. Nah, kemudian bisa juga kalau tadi kebalikan daripada persalinan normal, di sini mengurangi cedera yang berlebihan. Karena sekali lagi kan bayinya tidak sempat melalui proses yang 20 jam tadi ya. Jadi risiko cederanya bisa berkurang. Risiko terjadinya prolapsus uteri, turun berok karena tidak mengejan ibunya juga bisa berkurang ya. Tapi bukan berarti kalau persalinan normal terus jadi ibunya pasti akan di kemudian hari masa tua mengalami prolapsus atau turun berok, tidak ya. Tergantung juga bagaimana cara mengejannya, apa saja faktor-faktor pencetusnya, faktor-faktor yang memperparah seperti pernah saya jelaskan dalam tayangan mengenai prolapsus uteri. Jadi tidak pasti, sebab kalau begini kan semua wanita jadi takut nih melahirkan normal, tidak ya. Jadi saya contohkan nih, almarhum ibu saya melahirkan 4 kali normal semua, sampai akhir hayat beliau hampir 80 tahun juga tidak mengalami prolapsus uteri. Nah, saya melahirkan 2 kali juga normal semua, maksud saya per vaginam di saat saya sudah menopause, di mana umur saya sudah menjelang 60 tahun, juga nggak mengalami prolapsus uteri, tidak mengalami inkontinensia atau apa istilahnya, beser atau mungkin gangguan berkemih begitu, tidak ya. Jadi sekali lagi tidak pasti terjadi hal-hal seperti itu tadi ya. Jadi sekali lagi proses lebih cepat itu kelebihannya. Bisa juga kelebihan daripada operasi sesar yang sering dimanfaatkan oleh ibu-ibu zaman now itu adalah apa? Bisa memilih tanggal cantik. Waduh, ini anaknya mau lahir pas tahun baru 1 Januari begitu. Ya bisa-bisa saja kalau memang taksiran persalinannya sudah di seputaran itu. Katakanlah, taksiran persalinan tanggal 5 Januari 40 minggunya. Mau dilahirkan tanggal 1 Januari ya boleh-boleh saja. Atau ini nanti bersamaan dengan pemilu hari Valentine 14 Februari. Kebetulan ini taksiran persalinan anak saya
harusnya lahir di tanggal 19 Februari. Maju 5 hari apa boleh? Boleh, karena memang sudah aterem, sudah cukup bulan begitu. Jadi para sahabat sehat, itu tadi kelebihan daripada operasi sesar ya. Berbanding terbalik atau mungkin merupakan di saat saya tadi jelaskan kelebihan daripada persalinan normal itu merupakan kekurangan daripada sesar. Sebaliknya kalau kelebihan daripada sesar itulah merupakan kekurangan daripada persalinan normal. Jadi dengan beberapa penjelasan ini, prinsipnya adalah tergantung kondisi ibu dan bayinya. Indikasi sesar itu ada yang disebut indikasi ibu, ada yang disebut indikasi bayi. Ya, maksudnya kondisinya begitu. Indikasi ibu, misalkan sang ibu mempunyai sakit jantung. Dokter menyatakan tidak boleh mengejan. Ya jangan bonek. Jangan tuh, enggak dokter, pokoknya saya harus melahirkan normal supaya saya sempurna sebagai wanita. Ya enggak boleh. Jadi harus melalui operasi sesar. Katakanlah ibunya mengalami preeklamsia berat, tensinya 200 bahkan sampai kejang eklamsi. Ya enggak bisa karena memang tidak boleh mengejan. Itu merupakan indikasi ibu. Kemudian ibunya mengalami penyakit kelamin, entah itu kondiloma atau herpes atau mungkin HIV ya, jadi seperti itu nggak bisa, memang harus melalui operasi sesar. Kemudian itu tadi saya katakan kondisi-kondisi yang merupakan indikasi daripada ibu. Pinggul sempit ya pasti nggak bisa ya, mau dipaksa kayak apa kan tetap nggak bisa lewat. Nah kalau indikasi bayi kembar, gemeli, nah itu juga tergantung posisinya sungsang atau bujur. Bayi besar lebih dari 4,5 kg begitu, gimana mau lahir begitu ya. Atau letaknya, letak sungsang atau letak lintang itu pun juga tidak memungkinkan untuk bisa lahir secara normal pervaginam. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, tergantung kondisi ibu dan bayinya. Itulah yang akan menentukan seorang dokter atau seorang bidan menemukan bagaimana, akan merujuk kepada SPOG. Dari situlah para sahabat sehat akan diberi wacana, diberi pengetahuan, sehingga keputusan itu tidak keputusan sepihak. Biasanya pasien akan mengatakan, kalau saran dokter bagaimana? Nah, kalau saya selalu katakan, ini saran saya, kondisinya begini. Keputusannya pada Anda berdua, suami istri yang menentukan. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Itu kalau masih indikasi relatif, maksud saya bisa ditawar. Tapi kalau memang indikasinya mutlak, katakanlah seorang ibu dengan kelainan jantung atau seorang ibu dengan tensi tinggi, di mana ini membahayakan bagi ibu bila dia mengejan, tentu dokter akan menyarankan operasi sesar. Sebaliknya kalau normal-normal saja, hanya karena lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat bukan berarti indikasi sesar, masih boleh melahirkan normal. Atau misalkan, karena mata minus, tapi matanya minus cuma 3, ya boleh. Udah diperiksa dokter mata, retinanya baik, ya boleh melahirkan normal begitu ya. Jadi para sahabat sehat cukup jelaskan. Jadi sekali lagi tergantung kondisi ibu dan bayinya. Karena tujuan dari semua ini, keputusan mau normal mau sesar itu harus berdasarkan indikasi. Dan tujuan daripada semua itu adalah ibunya melahirkan dengan selamat, bayi yang dilahirkannya sehat. Itulah tujuan daripada hidup yang berkualitas. Tujuan daripada Puas Channel. Bagaimana para sahabat sehat? Cukup jelas? Kalau ada yang kurang jelas silahkan Anda menulis, bertanya, silahkan, saya akan berusaha untuk menjelaskan. Salam sehat dari saya, dari Kota Malang.